Terima kasih. Untuk yang nomor 5, tugas 5 yaitu nomor 3 yaitu membuat eksperimen evaporasi atau penguapan air, yaitu dengan mengisikan air pada wadah transparan, yaitu yang dilakukan pada pagi hari yaitu jam 7 sampai dengan jam 18.00 atau jam 6 sore. Di sini pada eksperimen penguapan air saya menggunakan wadah transparan dengan ukuran yaitu 15 cm dengan panjang, kemudian lebarnya 10 cm, kemudian dalamnya 5 cm, dengan saya isi air yaitu sekitar 3,5 cm pada awal. Kemudian di sini saya dari hasil eksperimen evaporasi saya catat dalam tabel, yaitu saya lakukan selama 10 hari. Dapat dilihat pada tabel, yaitu pada hari pertama saya melakukan dengan mengisi air pada wadah yaitu ketinggian 3,5 cm. Kemudian pada sore hari saya ukur terjadi penurunan, yaitu saya ukur dan dapatkan dengan ketinggian 3,2 cm, sehingga terjadi penurunan 0,3 cm, yaitu jadi dapat disimpulkan yaitu terjadinya evaporasi atau penguapan air yang diakibatkan oleh suhu, kemudian juga bisa kelembaban udara, tekanan, gerakan udara, dan sifat cairan. Untuk sifat cairannya sendiri saya menggunakan air mineral, yaitu untuk pada suhu yaitu sekitar 24-33 derajat menurut BMKG, dan cuacanya cerah, itu didapatkan penurunan 0,3 mm. Kemudian yang hari 2 yaitu saya isi 3,6, dapatkan penurunan 0,2 cm dengan suhu yaitu 22-31 derajat Celcius, yaitu kondisinya cerah dan berhujan pada sekitar jam 10 sampai jam 12. Cuacanya mendung dan hujan ringan. Kemudian hari ketiga yaitu bisa isi 3,7 cm dan didapatkan penurunan 0,3 cm. Kemudian hari keempat saya isi 3,3, masih penurunan 0,2, dan pada hari terakhir yaitu saya isi 3,5 dan terjadi penurunan 0,2 mm. Dapat disimpulkan yaitu dengan ukuran wadah dengan panjang 15 cm kali 10 mm dan tinggi 5 cm, dan saya isi antara air 3,5 cm, didapatkan penurunan antara yaitu 0,2 sampai 0,3 mm. Dapat disimpulkan terjadi penurunan atau proses evaporasi. Yang saya letakkan wadahnya sendiri yaitu tepat berada langsung di bawah sinar matahari. Gitu. Kemudian dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan yaitu sekitar 0,2 cm sampai 0,3 cm, yaitu atau terjadi penguapan, yaitu kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan evaporasi, yaitu suhu, yaitu semakin tinggi hingga suhu maka semakin cepat evaporasi yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu kelembaban udara, yaitu semakin kering udara semakin cepat evaporasi terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu tekanan, kemudian yaitu gerakan udara dan sifat cairan.
Kemudian untuk yang tugas 5 nomor 4 yaitu mengamati gambar, yaitu dengan mengamati gambar yang belum ada atau belum disebutkan. Jadi menurut saya gambar di atas ada beberapa komponen yang belum disebutkan, antara lain yaitu 1. Kondensasi, 2. Sublimasi, 3. Adveksi, 4. Return flow, 5. Base flow, dan 6. Trough fall. Yaitu 1. Kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi sebuah partikel kecil berisikan air, contohnya seperti awan atau kabut. Kemudian sublimasi. Sublimasi yaitu proses penguapan air tanpa mengalami pencairan terlebih dahulu. Biasanya terjadi di puncak gunung yang tinggi atau hutan kutub. Kemudian yang ketiga, adveksi adalah perpindahan awan suatu wilayah ke wilayah lain. Perpindahan ini dipengaruhi oleh tekanan udara dan arah angin. Yang keempat yaitu return flow. Return flow berasal dari aliran yang kembali ke sungai, yaitu berupa limpasan dan rembesan. Kemudian yang kelima, base flow. Aliran dasar adalah bagian curah hujan yang mengalami infiltrasi dan perkolasi masuk dalam tambungan air tanah dan keluar sebagai sungai sebagai rembesan mata air. Kemudian yang keenam yaitu trough fall, yaitu curah hujan bisa dalam bentuk hujan atau salju yang akan jatuh di atas tanah dan pada tanaman yang menahan sebagian kali jaruran tersebut. Hujan yang menembus vegetasi bisa disebut trough fall. Terima kasih. Nama saya Bagus Yunarto dengan NIM 201003222011247 dari kelas Teknik Sipil D. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksperimen evaporasi. Di sini saya melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan botol cup, air ukur, dan air. Langkah kerja: air masukkan dalam cup kurang lebih 10 cm, diamkan dari jam 7 sampai jam 6 atau jam 18.00. Lalu ukur kembali ketinggian air di cup. Setelah itu hitung selisih air dari asal mula jam 7 sampai jam 6. Ulangi sampai 10 hari ke depan. Di hari pertama saya melakukan eksperimen di cup 10,5 cm pada pukul 7 pagi. Setelah jam 6 pukul 18.00 air mencapai ketinggian menjadi 10,4 cm. Di sini ada selisih 0,1 cm dengan suhu 31 derajat dengan cuaca cerah atau hujan pada tanggal 3 April lalu. Setelah hari kedua tanggal 4 April melakukan eksperimen ketinggian 9,7 cm pada pagi hari dan jam 6 menjadi 9,4 cm. Di sini ada selisih 0,3 cm dengan suhu pada hari itu 32 derajat Celcius dengan cuaca cerah. Selanjutnya tanggal 5 April pada pukul 7 itu air ketinggian 9,9. Setelah petang menjadi 9,8 dan selisih 0,1 dengan 32 suhu 32 derajat Celcius. Cuaca hari itu cerah. Terus tanggal 6 April ketinggian air 10,1 cm pada pukul 7 siang pagi hari. Setelah petang menjadi 10 cm. Di sini ada selisih 0,1 cm dengan suhu 31 derajat Celcius dengan cuaca cerah atau hujan. Selanjutnya hari kelima 9,8 cm pada pukul 7.00 pagi hari. Setelah petang menjadi 9,6, terjadi selisih 0,2 cm
dengan suhu 32 derajat Celcius. Pada hari itu cuaca cerah. Setelah hari ke-6 saya melakukan penelitian dengan ketinggian 10 cm. Pada pagi hari dan petang menjadi 9,9, terjadi selisih 0,1 cm dengan suhu 31 derajat Celcius, 32 derajat Celcius, cuaca cerah. Sini hari ke-7 ketinggian 10,2 cm pada pagi hari dan petang menjadi 9,9 cm, selisih 0,3 cm dengan suhu 32 derajat Celcius, cuaca cerah. Setelah hari ke-8 dengan ketinggian 9,8 cm menjadi 9,4 cm, terjadi selisih 0,4 cm pada suhu 34 derajat Celcius. Pada hari itu cuaca panas. Di hari ke-9 atau tanggal 12 April dengan ketinggian pada pagi itu 9,9 cm, waktu petang menjadi 9,8 cm, selisih 0,1 cm dengan suhu 32 derajat Celcius. Pada hari itu cerah. Terus hari terakhir melakukan eksperimen ketinggian 9,7 cm air, petang menjadi 9,5 cm, terjadi selisih 0,2 cm dengan suhu 32 derajat Celcius, cuaca hari itu cerah. Kesan dalam melakukan eksperimen. Dari hasil eksperimen yang saya lakukan, penguapan air tergantung cuaca dan suhu setiap harinya. Semakin cuaca panas, semakin banyak penguapan terjadi. Sebaliknya, jika pada hari itu cuaca mendung atau hujan, maka proses penguapan semakin kecil terjadi. Proses penguapan tertinggi pada puncaknya di waktu siang hari saat matahari lagi terik-teriknya, di mana air menjadi uap di udara waktu itu. Berikut ini gambar di samping. Saya akan menjelaskan komponen yang kurang pada gambar di samping. Di siklus hidrologi ini ada kondensasi, di gambar samping nggak ada. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi sebuah partikel kecil berisikan air, contohnya seperti awan dan kabut. Berikutnya sublimasi. Di sini nggak ada. Sublimasi merupakan proses penguapan es tanpa mengalami pencairan terlebih dahulu. Biasanya terjadi di puncak gunung yang tinggi dan kutub. Ada selanjutnya adveksi. Adveksi ada perbedaan awan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh tekanan udara dan arah angin. Berikutnya yang enggak ada lagi itu return flow. Return flow berasal dari aliran yang kembali ke sungai, yaitu berupa limpasan dan rembesan. Berikutnya base flow. Aliran dasar base flow adalah bagian curah hujan yang mengalami infiltrasi dan perkolasi masuk dalam tambungan air tanah dan ke alur sungai sebagai rembesan mata air. Berikutnya tropal, itu juga enggak ada. Merupakan curah hujan bisa dalam bentuk hujan atau salju, akan jatuh di atas tanah dan pada tanaman yang menahan sebagian kecil dari hujan tersebut. Hujan yang menembus vegetasi disebut sebagai tropal. Perkenalkan, nama saya Febri Agustin Firmansyah, NIM 201002322011226, teknik sipil D. Di sini saya melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan botol cup, alat ukur air. Tanggal kerja: 1. Air masukkan dalam cup. 2. Diamkan dari jam 7 sampai jam 6. 3. Setelah itu hitung selisih air. 4. Ulang sampai 10 hari ke depan. Berikut adalah eksperimen evaporasi yang saya eksperimenkan. Pada hari ke-1 mencapai 3,3 cm pada pukul 7, dan pada pukul 6 sore mencapai 3,1 cm, selisih penurunan 0,2 pada suhu 23 sampai 26. Pada waktu itu cuaca cerah. Pada hari kedua
mencapai 3,3 cm. Pada pukul 6 sore mencapai 3,1. Selisih penurunan 0,2. Suhu pada waktu itu 23 sampai 26. Cuaca cerah. Hari ketiga pada pukul 7 3,4 cm, pada pukul 6 sore 3,3 cm. Selisih penurunan 0,1. Suhu 23 sampai 26. Pada waktu itu cuaca cerah. Hari keempat pukul 7 mencapai 3,6 cm, pada pukul 6 sore 3,2 cm. Selisih penurunan 0,4. Suhu pada waktu itu 23 sampai 26 Celcius. Cuaca cerah. Pada hari Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetya dari kelas D dengan NIM 201032220111378. Di sini saya akan menyampaikan hasil eksperimen evaporasi yang telah saya lakukan. Di sini diminta untuk setiap mahasiswa untuk melakukan eksperimen di rumah masing-masing dengan mengukur ketinggian air pada pukul 7 pagi sampai pukul 18 sore. Dapat kita lihat dari tabel eksperimen evaporasi yang saya lakukan, yaitu ketinggian atau selisih penurunan pada eksperimen yang saya lakukan yaitu berbeda-beda tergantung cuaca dan suhu. Di sini suhunya paling rendah itu 19, itu pada saat mendung atau hujan, dan paling panas 34 atau berawan. Kemudian kesan-kesan yang dapat saya ambil di eksperimen ini adalah penurunan air atau disebut evaporasi dapat dipengaruhi oleh suhu, kelembapan udara, tekanan, dan gerakan udara. Pada proses eksperimen saya menggunakan gelas bening di ketinggian 10 cm. Jadi di 10 hari itu saya tetap menggunakan ketinggian air 10 cm, kemudian nanti kita ukur sesuai dengan suhu pada hari tersebut. Dan penurunan air dipengaruhi cuaca, di mana dilakukan di tempat terbuka dan terkena panas sinar matahari langsung. Dilanjutkan dengan tugas keempat, nomor 4 maksud saya, yaitu untuk mengamati gambar komponen apa yang belum disebutkan pada gambar siklus hidrologi. Yaitu yang pertama ada kondensasi yang belum disebutkan, kemudian ada sublimasi, ada adveksi, return flow, base flow, dan throttle.